Nah, sekarang kenapa untuk leluhur sendiri, kenapa harus menitis atau menyuruh kita ke tempat-tempat yang disakralkan atau tempat-tempat yang mempunyai nilai sejarah tinggi sekali. Nah, yuk kita bahas ya. Jadi ada orang-orang yang berkeyakinan bahwa dirinya dulu pernah hidup di situ. Jadi fungsinya adalah untuk mengumpulkan residu-residu energi waktu dia hidup di masa itu, masa dulu itu. Jadi menapak lagi ke tempat-tempat yang dulu dia pernah hidup di sana. Itu seperti kayak mengumpulkan residu-residu energi yang tertinggal di sana gitu. Itu yang pertama. Dan ada lagi, kenapa kita disuruh ke tempat-tempat seperti itu kan? Nah, ini nih yang yang harus kita pahami juga, guys. Jadi leluhur itu sebenarnya mempunyai misi jiwa juga, sama seperti kita mempunyai misi jiwa, dan kita ini orang-orang yang digunakan ya, ibaratnya digunakan oleh leluhur ini untuk menuntaskan misi jiwa beliau yang belum sempat atau yang memang harus dikerjakan gitu. Tuh kan perkututku bunyi kalau aku ngebahas kayak gini. Karena begini, beliau-beliau ini membutuhkan unsur bumi untuk menapak, yaitu adalah DNA dari beliau kita gitu kan. Kita itu unsur bumi yang masih menapak. Nah, yang masih ada hubungan sama beliau apa? Yang sesuai dengan DNA ya kita anak cucunya gitu, guys. Itu makanya kadang ada yang orang bilang leluhur menunggu wadah ya. Wadahnya ya kita orang-orang yang memiliki terah DNA yang dari leluhur kita itu dan mempunyai kesadaran dan kesamaan kesamaan kebiasaan dan pola pikir yang hampir mendekati oleh leluhur itu. Makanya kadang leluhur mencari wadah gitu ya, itu tadi, guys. Dan fungsinya apa ketika kita ketika melakukan misi jiwa dengan leluhur itu? Apa fungsinya adalah meningkatkan vibrasi kita dan leluhur kita gitu. Meningkatkan vibrasi kita dan leluhur kita, maksudnya gimana? Jadi ketika kita mendatangi suatu tempat itu kan, kita itu merecharge energi juga dan meningkatkan level energi kita dari energi rendah ke energi yang lebih tinggi. Nah, fungsinya energi kita fungsinya energi tinggi kita itu bermanfaat untuk kita dan sekitar kita. Kok bisa? Yuk kita bahas lagi. Nah, jadi aku sambung lagi ya yang tadi itu. Kenapa kita disuruh untuk berkunjung ke tempat-tempat bernilai sejarah tinggi ya? Tiba-tiba dapat intuisi aja gitu kan, datang ke tempat ini gitu kan. Ya memang leluhur mau menapak juga gitu melalui kita gitu kan, anak cucunya ini gitu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menaikkan vibrasi energi kita, guys, ke vibrasi yang lebih tinggi gitu. Manfaatnya apa sih ketika kita bervibrasi tinggi ya? Jadi vibrasi tinggi yang ada di kita itu dipakai untuk kita dan lingkungan sekitar kita gitu. Dan rata-rata orang yang dipilih orang-orang yang terpilih oleh leluhurnya itu biasanya mempunyai vibrasi yang memang sudah tinggi gitu. Makanya diutus untuk merecharge lagi ke tempat-tempat yang bersejarah atau tempat-tempat yang dulu masih ada residu energinya itu buat ngecharge lagi gitu loh, guys. Dan fungsinya kayak tadi yang aku bilang, fungsinya apa? Jadi gini, kalau kita kita ngebahas tentang frekuensi energi gitu kan, vibrasi level-levelnya itu kita bisa relate sama teorinya David Hawkins ya. Itu ada namanya emotional map. Nah, emotional map itu ketika kita bervibrasi tinggi ya, ini sambil aku cek ya biar aku nggak salah ya, guys. Jadi ketika orang yang berkesadaran di level 700 ya, 700 itu adalah level-level orang-orang yang tercerahkan atau murni. Mungkin seperti itu kali ya, seperti resi atau orang-orang punggawa ya, orang-orang yang tinggi di kelasnya gitu ya, bukan di kelasnya, pokoknya orang-orang yang berkedudukan tinggi. Nah, itu tuh level yang udah tercerahkan, murni, keilahian seperti wali dan lain-lain mungkin kali ya. Itu tuh levelnya 700. Itu di level 700 itu mampu menetralisir 70 juta individu di level di bawah 200. Nah, level di bawah 200 itu adalah orang-orang yang
gampang emosi seperti marah, seperti dendam. Nah, itu kita bisa menetralisir. Jadi orang-orang yang bervibrasi tinggi atau berenergi atau bervibrasi tinggi itu membantu menetralkan orang-orang yang berada di level vibrasi di bawahnya. Itulah yang bisa digunakan untuk menetralisir energi yang di bawahnya adalah orang-orang yang mempunyai vibrasi tinggi gitu. Nah, jadi aku sambung sedikit yang tadi ya, ketika di level 700 itu adalah level-level orang-orang yang tercerahkan ya, atau berspiritual tinggi, dan itu bisa menetralisir sampai 70 juta individu loh, bayangin, gila nggak tuh. Dan kemudian level di bawahnya nih ada level 500 ya, ini aku sesuai dengan itu ya, emotional mapnya David Hawkins ya. Kemudian di level 500 itu adalah level cinta kasih dan hormat mendalam. Nah, itu energi vibrasi yang di level 500 itu bisa menetralisir 750.000 individu di bawah 200. Tuh. Jadi energi cinta kasih itu bisa menetralisir 750.000 individu yang level emosinya itu di bawah 200. Jadi emosi marah, dengki, sedih, menghina, merendahkan tuh level-level yang 200 ke bawah. Nah itu. Nah yang paling mudah di kita mungkin levelnya adalah cinta kasih ya, makanya itu welas kasih. Semua agama mengajarkan kasih. Itu adalah level tinggi juga, dan itu bisa menetralisir 750.000 individu. Bayangin guys, cinta kasih tuh. Nah ini nih lucu nih, jadi aku sempat baca di beberapa artikel, ternyata itu vibrasi kolektif koheren dari jantung nih. Jadi kan kayak misal kita tuh kayak ada shield, kayak ada apa ya, tameng, kayak ada bola di dalam tubuh kita, itu adalah vibrasi kita gitu. Nah ketika vibrasi kita tinggi, secara tidak langsung tanpa kita sadari itu adalah menurunkan angka kriminalitas. Dengan energi kita yang tinggi itu tadi, secara nggak sadar energi kita tuh bekerja sendiri, autopilot. Jadi otomatis bekerja sendiri untuk menetralisir orang-orang yang kesadarannya di bawah 200, level emosinya di bawah 200 tadi, yang marah, yang benci, yang menghina gitu guys. Dan ini gini, kadang ngapain sih kita kok repot-repot begini gitu kan. Kita memang nggak bertanggung jawab ya atas pemikiran orang lain ya, tapi kita bertanggung jawab atas pikiran dan vibrasi kita guys gitu. Jadi meskipun kalian nggak berharap sesuatu dari energi kalian yang tinggi ini, energi ini bekerja dengan sendirinya autopilot untuk menetralisir orang-orang yang level kesadaran atau level emosinya di bawah 200 tadi gitu sebenarnya. Dan yang boleh di tubuh kita tadi ya, boleh energi atau medan energi ya yang di tubuh kita itu ternyata berpengaruh sampai 15 meter. Gila, 15 meter dari kita gitu, itu tuh berpengaruh guys gitu. Makanya kan kadang kalau kita lihat orang tuh kayak kagum banget gitu kan, kayak takjub banget, kayak melongo gitu, padahal kita nggak kenal sama orang itu, tapi ketika kita lihat orang itu tuh kok madek gitu ya. Ya itu tuh contoh orang-orang yang bervibrasi tinggi seperti itu guys, tanpa kita mengenal dahulu. Ketika orang itu lewat secara energi ya, itu tuh berpengaruh guys, langsung kayak respon kita tuh kayak madek gitu kan. Siapa nih orang gitu, keren banget kan, kayak gitu tuh guys gitu. Dan medan energi yang seperti bola itu tadi namanya Taurus tuh guys. Keren kan, Taurus kita sampai 15 meter tuh dari kita jangkauannya, dan itu bisa menetralisir ketika energi kita tinggi, bisa menetralisir sampai ribuan orang. Keren kan kita. Makanya kalian yang ditunjuk itu kalian yang merasa berkepentingan atau mempunyai misi jiwa seperti itu, lakuin guys.
Dan buat kalian yang nggak tahu kenapa sih itu orang-orang tuh datang ke tempat-tempat kayak gitu tuh ngapain gitu, cari sakti atau mau jadi dukun kayak gitu, apa mau kayak gitu, apa mau jadi dukun, apa mau jadi orang sakti gitu, ya biarin aja, mereka mempunyai tugas sendiri guys. Jadi masing-masing kita tuh mempunyai tugas sendiri, lakuin, nggak usah saling mengejudge, lakuin apa yang harus kalian lakuin gitu. Jadi jangan ada judge lagi seperti ngapain sih orang-orang tuh datang ke Punden, ngapain sih orang-orang tuh datang ke situs-situs itu, mau sakti atau mau cari nomor. Nggak begitu konsepnya gitu. Jadi semua orang mempunyai kesadaran sendiri-sendiri, masing-masing orang punya pengalaman spiritual sendiri-sendiri ya kan. Jadi jangan ada judgement, lakuin aja apa yang harus kalian lakuin, tugas kalian apa itu yang lakuin, saling support, jangan saling menjatuhkan gitu. Gitu guys, udah cukup sekian penjelasan aku tentang leluhur dan lain-lain itu menapak. Semoga bermanfaat ya. Dan sorry kalau penjelasanku agak loncat-loncat karena ini nggak terpikirkan sebelumnya itu. Langsung bikin aja.